Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Kembali bersua bareng saya Arif Vanili dalam dialog radio DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Ya, kita ngambil topik cukup menarik tentang mudik aman Lebaran berkesan. Ya. Dan tentunya Anda bisa bergabung, berdiskusi bersama bapak-bapak narasumber kita sore kali ini, bapak-bapak Dewan nanti. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101 dan untuk line telepon di 0295385877. Sementara itu Mitra Pas, untuk Anda bisa mengikuti kegiatan ini yang diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitternya @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, kemudian website diskominfo.jatengprof.go.id, dan untuk YouTube Kominfo Jateng Mitra Pas kanal YouTube-nya. Dan sore kali ini sudah hadir bersama saya narasumber yang nanti yang lain juga akan nyusul Mitra Pas. Dari beberapa anggota dewan yang juga kita tunggu, kita sambil menunggu Bapak Dr. Haji Insinyur Alwin Basri MMM Ikom selaku Ketua Komisi D yang insya Allah dijadwalkan hadir. Kemudian Ibu Hajah Kartina Sukawati SMM anggota Komisi D sepertinya masih dalam perjalanan. Yang sudah rawuh bersama saya di Studio 2 Radio Pas FM Pati ada dari Bapak Haji Muhammad Zain ADVSAG MSI selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mas Arif Vanili, Pas FM. Ini sibuk-sibuk ketemu dengan konstituen, ketemu sama fans, diajak selawatan terus Pak ya, muter-muter Pak. Ya begitulah ikhtiar kita untuk menyapa saudara-saudara kita, sedulur kita semua yang ada di Pati dan Rembang. Oke. Yang penting sehat ya Mas. Insya Allah. Alhamdulillah sehat Pak. Single yang keluar apa ini Pak? Single yang keluar barusan kemarin dilepas ya Pak ya. Asalan aja sih sebetulnya kemarin. Tapi kan masyarakat happy Pak mendengar lantunan-lantunan Jatin jenengan. Ya itu tujuannya memang bikin masyarakat happy di tengah situasi yang serba. Kita masih berjuang Pak ya. Berjuang melawan kemiskinan. Oke. Dan hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Pati dan sekitarnya. Ini juga sibuk karena abis ini pun nanti Mitra Pas juga akan ketemu dengan konstituen, ada acara apa buka bersama Pak ya? Buka bersama. Ini sibuk sekali ya. Beliau ini jamaah haji umroh udah jalan lagi ini. Ya. Kita bersyukur banget ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Ya, ini kan sudah memang lagi nuansa Ramadan, jadi perlu menyapa para konstituen, para relawan sehingga kita sore nanti ada acara buka bersama nih nanti ya. Yang kurang happy kita ajak supaya happy Pak ya. Betul, harus saling mengisi kita. Sesuai topik kita juga mudik aman Lebaran berkesan, harapannya semuanya happy, nyampe rumah happy ini. Dan untuk Anda Mitra Pas ya yang ingin bergabung nanti Anda bisa diskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Dan kita juga live menggunakan audio visual. Anda bisa berkunjung ke fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 dan juga untuk line telepon di 0295385877. Untuk Anda yang mendengarkan sambil melakukan rutinitas yang lain, kalau misalkan tidak sempat ngetik ya, Anda bisa kirim voice note Anda. Sekali lagi, kirim voice note Anda kirim ke 085277999101. Dan karena topik kita ini seputar mudik,
ada kaitannya juga dengan jalan dan sebagainya, mungkin ada laporan dari rekan-rekan yang ingin Anda sampaikan, nanti bisa bergabung bersama kami. Dan ada beberapa program ya Pak ya dari pemerintah, terlebih yang ada di Jakarta, ini terkait jumlah pemudik di Provinsi Jawa Tengah, ini diperkirakan menjadi yang paling banyak Pak pada Hari Raya Idul Fitri 2023 mendatang ini. Tinggal beberapa hari lagi. Nah, sejauh ini apakah ada program atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyiapkan mudik, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Jawa Tengah yang akan mudik ke Jawa Tengah yang dari Jakarta ataupun lain tempat Pak, misalkan yang Anda ketahui Pak? Silakan Pak, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Mas Ari. Arus mudik Lebaran 2023 ini ada potensi kenaikan jumlah pemudik hingga 45,8%. Terutama yang menuju Jateng, karena mungkin tahun lalu kita memang sudah boleh mudik tapi dalam suasana yang masih penuh keterbatasan atau dilakukan pembatasan sosial. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa pembatasan sudah dibuka semua. Nah, ini sekarang dari dasar itulah kemudian pemerintah memprediksi itu sekitar 45,8% itu akan naik daripada tahun sebelumnya, sehingga jumlah kendaraan mencapai 1,72 juta unit yang akan menuju ke Jawa Tengah. Nah, oleh sebab itu tentunya Pemprov Jawa Tengah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, di antaranya memastikan kesiapan infrastruktur, berbagai program perbaikan jalan dan jembatan terus dilakukan. Meskipun saat ini sering di tengah-tengah hujan kayak gini ya, kadang-kala kita juga di jalan merasa aduh tambah apa ya, menambah beban pikiran karena ternyata sudah macet, sudah hujan, terus kemudian perbaikan jalan tetap dilakukan, tapi ini mau nggak mau harus dilakukan karena mengejar supaya tujuannya nanti pada saat waktunya mudik, para pemudik ini diberikan jalan yang baik, kemudian sehingga itu kenyamanan dan keamanan lebih terjamin. Berbagai program perbaikan jalan jembatan yang terus dilakukan di sejumlah titik dan memastikan selesai H-10 Lebaran. Nah, ini makanya dikejar terus nih siang malam, menyiapkan jalur-jalur alternatif untuk dapat mengurangi titik-titik kemacetan juga sudah dilakukan, ini di Sub maupun dari aparat-aparat dari Lantas gitu juga sudah dilakukan supaya untuk mengurai titik-titik kemacetan yang sudah bisa diprediksi secara tradisional di mana saja ini sudah dilakukan. Kemudian juga seperti pekerjaan jembatan Juwana yang menyebabkan kemacetan arah Pati dan Rembang sudah selesai dibangun, sudah difungsikan sejak 1 April 2023. Mengecek kesiapan sejumlah tempat istirahat, rest area dan jalan tol yang ada di Jawa Tengah dan mengajak pengelola dan merencanakan kesiapan mudik Lebaran. Tentunya juga fasilitas-fasilitas kesehatan ini semuanya kerja lintas sektor ya. Dan standby semua Pak ya. Fasilitas-fasilitas kesehatan sepanjang jalan yang dilewati para pemudik pun ini dipastikan supaya nanti mereka berfungsi semua secara maksimal. Tidak ada kata berhenti atau mereka libur karena Lebaran, ya kan? Pos-pos keamanan juga sudah disiapkan semua. Ini kerjasama dengan kepolisian, dengan TNI. Ini lintas sektor terus dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah. Ya, mengkoordinasikan Polda Jateng itu pasti, ya kan. Bahkan Polda Jateng sudah menyiapkan 254 pos, terdiri pos terpadu, pos pelayanan, dan pos pengamanan dengan total kekuatan yang diterjunkan sebanyak 20.339 personel gabungan. Mengkoordinasikan dan mengimbau kepada pemerintah kabupaten kota untuk aktif melakukan pengecekan agar Lebaran yang aman dan terkesan bisa terwujud. Jadi transportasi di daerah-daerah juga harus diperhatikan, tempat-tempat wisata juga dimaksimalkan sehingga nanti orang
kembali ke daerah itu ya betul-betul aman, nyaman, mereka bisa berwisata sekaligus bersama keluarga. Penyebaran informasi kepada masyarakat juga terus-menerus dilakukan, Mas. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya melalui radio-radio, melalui media sosial, bahkan nanti CCTV sepanjang jalan itu juga harus di-on-kan terus supaya ketahuan di mana nih titik kemacetan, penyebabnya apa, harus segera diurai. Menyediakan program dan layanan mudik gratis ini juga menjadi program unggulan dari Pemprov Jateng agar memudahkan masyarakat dan di sisi lain dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, ya kan? Nah, dengan mudik gratis ini diharapkan yang menggunakan kendaraan pribadi apalagi sepeda motor dari jauh-jauh ini sangat berisiko. Lebih baik sudahlah ikut saja dengan banyak sekali muatan-muatan lebaran yang digratiskan oleh Pemprov Jawa Tengah. Bahkan sepertinya TNI juga ikut-ikutan pakai kapal, Pak ya. Betul. Jakarta, Semarang, Semarang, Surabaya. Betul. Seperti Bank Jateng itu juga ikut menyediakan fasilitas itu. Oke, meskipun juga ada di luar ekspektasi, tiba-tiba badai datang, Pak, menghampiri Jawa Tengah dan Yogyakarta juga saya lihat, sehingga kita malah hujan terus, Pak. Artinya kali ini menghambat perbaikan-perbaikan. Iya. Ini kita juga sempat khawatir juga, Pak ya. Iya. Ya, ini semua sudah dilakukan secara optimal ya dari Komisi D, seharusnya yang hadir di sini mungkin bisa lebih bercerita lebih banyak kalau terkait perbaikan infrastruktur, tapi tadi dari penjelasan dari mereka ini terus dikejar ini, memanfaatkan celah-celah pada saat tidak hujan semuanya dioptimalkan, dikejar, pokoknya H-10 Lebaran sudah harus siap. Oke. Karena mestinya ini bulan-bulan yang bisa dikatakan nggak hujan, tapi tiba-tiba badai datang, Pak ya, melipir malah masuk ke Indonesia, kena Jawa Tengah dan beberapa provinsi lainnya. Oke, Pak Ajen mungkin kepengen menanggapi, karena jujur aja Pak, saya jarang piket pagi Pak, sehingga saya tidak tahu kondisi di Juwana Rembang, betul ya, Juwana Rembang dan sebaliknya. Monggo Pak Alwin Basri juga sudah rawuh dari perjalanan ini. Pakar transportasi. Ya, terima kasih Mas. Saya kira tadi sudah disampaikan beberapa hal Pak Endro terkait dengan persiapan ya mudik 2023 ini. Saya kira ini adalah akan menjadi mudik terbesar sepanjang sejarah ini Mas, kayaknya pasca epidemi ini. Epidemi, betul. Pasca pandemi Covid ya. Di datanya luar biasa, 123 juta lebih ya Mas, yang di Jawa ini sampai 77 juta, yang masuk ke Jateng sekitar 18,7 juta. Ini kan luar biasa itu. Bagaimana saya melihat besok mulai dari tanggal 17 ini kan, kesemrawutan di jalan, kemacetan, mulai terutama di darat ya Mas. Kalau di udara saya kira nggak banyak dan sudah habis stoknya. Kalau di darat ini kan waktunya kan nggak bisa diprediksi ya. Kadang cari situasi yang agak nggak rame itu jam berapa agak susah, karena kalau darat ini kan nyaris Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lewatnya di jalur yang sama, baik tol maupun jalur non tol ya. Ini kan saya kira juga harus bagaimana nanti ini cara mengantisipasi ini, terutama kepolisian, Dishub dan sebagainya. Ya di tanggal 17 ini kan mulai di meskipun ini sudah banyak yang pada mudik, saya lihat tadi sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan dari luar kota ya, terutama dari Jakarta, dari Bandung yang sudah pada masuk ke wilayah Jawa, tapi itu belum banyak. Masih didominasi oleh sembako. Cukup padat tadi di perjalanan, tapi nanti H-5 atau tanggal 17 dipastikan akan memenuhi jalur-jalur Pantura dan Pansela. Ini yang perlu diantisipasi di samping di situasi jalan-jalan kita di Jawa Tengah yang belum sepenuhnya mulus ya pasca hujan, dan sampai sekarang juga badai datang, badai terutama di Pantura Timur, jalannya belum selesai semua perbaikan, terutama harusnya kan sudah mulus ya, tapi kan baru tembelan-tembelan itu ya, mungkin karena saking banyaknya ruas jalan yang rusak
termasuk jembatan di Juwana, alhamdulillah sudah bisa dioperasionalkan ya, meskipun harus tetap hati-hati itu kata Pak Gub, karena ada proses percepatan di situ, uji coba juga ada dilakukan. Tapi yang ke timur, ini yang tidak melalui tol ya Mas, terutama yang Jawa Tengah bagian timur utara ini kan kondisinya masih rusak, terutama daerah sana ini juga harus menjadi perhatian. Maka kami berharap betul dari pemerintah melalui tim kepolisian dan Hishub dan termasuk TNI untuk membantu, saya kira juga masyarakat ya, bagaimana agar arus mudik ini bisa berjalan dengan lancar pada saat terjadi situasi arus mudik yang secara bersamaan. Kita tidak ingin peristiwa beberapa tahun yang lalu sebelum Covid di Brexit itu ya, Tegal kemudian sampai seperti itu ya. Apalagi di Demak ini juga saya tadi lewat juga belum mulus-mulus banget, keluar dari tol Terboyo itu menuju ke tol Sayung itu juga tadi lumayan padat macetnya Mas. Ini belum seberapa loh sebetulnya. Nanti kalau sudah akan semakin macet kembali. Jadi pertama saya kira lebih ke soal pengaturan transportasi terutama darat ini harus ada jaminan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Saran saya sih sesungguhnya yang paling banyak ini sepeda motor Mas. Sepeda motor ini sampai berapa juta ini di sini? 27 juta secara nasional ya. Jawa Tengah tadi berapa? 1,7 juta, itu sangat besar sekali. Maka faktor yang paling utama dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya, terutama yang tidak berjalan, yang tidak mudik ini harus betul-betul memperhatikan aspek keselamatan diri, itu yang paling utama, memastikan kondisi fisik betul-betul sehat, kemudian alat atau transportasi yang digunakan juga menjamin lebih safety, lebih aman ya, entah itu motor, mobil atau mau rombongan pakai kereta, pakai bis, pakai apapun itu harus dijamin bahwa mereka ada kepastian soal melalui transportasi apa mereka akan berangkat itu. Dan yang ketiga saya kira ya selama dalam perjalanan, karena ini masih dalam suasana bulan puasa, saya kira banyak sudah tadi Pak Indro sampaikan keterlibatan dari semua sektor ya Mas, sudah mulai kesehatan dan tempat-tempat posko-posko ini kan sudah mulai blader orang Jawa ini ya Mas ya, yang berlogo apapun sudah ada semua, mulai dari merek dagang sama merek partai politik sudah banyak semua dilihat. Tadi saya melihat beberapa ormas juga sudah banyak. Maka penting untuk disosialisasikan kepada mereka yang hendak mudik itu agar tidak usah khawatir dan tetap harus memperhatikan aspek keselamatan itu. Maka harus ada jeda untuk istirahat di tempat-tempat yang sudah disediakan di pemerintah maupun oleh masyarakat itu. Saya kira itu Mas. Baik, bisa dinikmati yang sudah disediakan dari rekan-rekan yang sudah buka posko oleh pihak manapun ya, tentunya bendera apapun. Silakan Mitra Pas kalau misalkan ada capek langsung sejenak istirahat. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Dr. Haji Insinyur Alwi Basri MM MIKOM dari Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Bapak selamat datang Pak di tempat kami Pak. Ya, selamat datang Mas. Selamat datang penggemar Pas. Pati, ya, Pas FM Pati. Baik. Saluran informasi warga Pati. Baik. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Hajah Kartina Sukawati SMM selaku anggota Komisi di DPRD Jawa Tengah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Buka. Sudah sore ini Bu malah Bu ya. Iya, sudah sore ya. Sore Lewat malam. ini. Ya, pada pendengar Pas FM. Oke. Dan topik kita Mitra Pas ini cukup menarik ya, karena kita membahas tentang mudik aman lebaran berkesan. Nah, kalau berbicara tentang mudik ini kan banyak membawa masyarakat dari luar kota, bisa dikatakan seperti itu, untuk kembali mudik ke daerah masing-masing, apalagi di Jawa Tengah, terlebih di Pati juga, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini telah memberikan bantuan program mudik gratis untuk warga ber-KTP Jawa Tengah yang berdomisili di Jabodetabek.
Mungkin ada beberapa harapan ya dari Bapak atau Ibu tentang program ini. Mungkin ada satu hal yang harus dilengkapi untuk tahun mendatang atau hari ini harus di action, Bu. Mohon pencerahannya silakan, atau Bapak dulu, Pak Alwin Basri, Ya, silakan. ini program mudik gratis ini memang perlu, karena ini untuk mengurangi kendaraan roda 2 dan roda 4. Bahkan kapal pun, kapal perang diterjunkan, saya baca ini, Pak ya. Iya, ini tadi ini kan Pak Indro ini kan tergesa-gesa karena habis ini nanti mau Roadshow Pak beliau, Pak. nyupiri kapal perang. Nah, ini makanya ini kita kerahkan sebanyak-banyaknya karena lonjakannya itu 47%. Dari 83 juta menjadi tadi Gus Yen tadi 123 juta. Itu 47 juta. Itu manusia semua itu. Gitu loh. Bukan bayar. Nggak ada kucing. Enggak ada. Harapannya selamat semua sampai rumah, Pak ya. Nah, amin. Harus kita. Makanya kita ini yang di Dewan ini memantau itu. Dari pihak berwajib, dari kepolisian, dari Dishub, kemudian dari kabupaten kota, provinsi kan berkoordinasi. Nah, kita di Komisi D juga rapat internal. Ini Pak Indro ini di Komisi E juga rapat internal untuk memuluskan itu, kan gitu. Nah, prinsipnya kita adalah menekan setekan-tekannya kendaraan pribadi, kan gitu. Karena ini memang kalau kita memakai yang umum, misalnya kapal tadi bilang ada kapal, kemudian turun di di Semarang, kemudian kendaraannya motor itu dia bisa pakai kereta atau mungkin pakai kapal juga, itu sudah mengurangi kredit di tingkat jalan tol itu. Nah, intinya kan itu. Jadi kita juga mensupport mudik gratis tadi itu. Karena apa? Karena nanti per Senin itu ada gelombang pertama itu mudik gratis. Senin ini Pak, Senin depan ini. Iya, kita dorongnya harusnya ke yang kemarin tanggal 10. Karena semakin awal mudik kan semakin longgar kan gitu. Sudah terurai maksudnya Pak. Iya, tapi juragan-juragan itu bos-bos perusahaan nggak mau pada ditinggal duluan kan gitu, karena mereka produktif juga. Nah, ini makanya ini khusus untuk Kesra. Ini Komisi E nanti dia mau mengupas masalah itu cuti cuti bersama. Cuti lebih awal. Istilahnya itu bukan cuti, jadinya mudik awal itu kan konsekuensinya kan berarti kan produktivitas Pak ya. Iya kan itu. Ini kemarin rapat 2 hari berturut-turut ini masalah ini dari Komisi E. Di nanti mana rapatnya? mungkin, oh iya ya, di hotel kemarin ya. Iya, ini makanya nanti setelah ini mau diterjemahkan sama ini Gus Indro sama Gus Yen. Nah, kalau kita cuma mendorong dalam arti supaya transportasi pribadi itu dikurangi, apalagi motor itu terus terang, memang ada oknum-oknum itu kan kalau dibel malah banter, kan harusnya kan dibel minggir. Nah, ini padahal Jawa Tengah itu fase capek-capeknya, kan dari Jakarta ke Jawa Tengah kan, wah emosi, lapar kalau berangkat pagi kan sampai Jawa Tengah ya kurang lebih sekitar jam 4 ya. Jam 4.05 itu kan lapar-laparnya akan puasa ini. Nah, tapi alhamdulillah ini kita ini semua termasuk golongan orang yang sabar, gitu. Nah, Jangan sampai rating kiri belok kanan. Nah, kan gitu. Ya. Jangan sampai malah rating belok kiri. Nah, gitu ya, ngawur itu ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Ini nanti sebentar lagi kan mau dijelaskan sama Gusin sama itu intinya. Ya, pokoknya yang jelas koordinasi itu. Dan yang paling penting kemarin itu kita rapat paling lama itulah manajemen traffic. Nah, begitu ada suatu kemacetan, bottleneck itu misalnya dari Jakarta misalnya 4 lajur, tiba-tiba menjadi 2 lajur. Ini kan suatu yang kemarin di Brexit kan masalahnya kan itu. Nah, semakin menyempit artinya Pak ya jalannya. Nah, kalau menyempit ini kan berarti jelas ada kemacetan. Padahal yang namanya dari Jakarta itu kan terus nggak ada putusnya. Nah, ini harus ada koordinasi antara dari Jakarta Jawa Tengah sama Jawa Tengah ke Jawa Timur. Itu harus. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada suatu kayak gitu harus diarahkan ke jalur alternatif. Jalur alternatif juga
harus ada rambu-rambu yang jelas, gitu. Jangan sampai yang seperti kemarin tuh ya Bu Ina ya, Iya. yaitu masuk jalur alternatif akhirnya masuk ke rusak semua. kuburan, ke makam. Nah itu kan kasihan. Derek juga Pak ya, Kemarin bikin Indra repot ya, semuanya. iya. Yang direct anak banyak Pak Indra kayaknya kalau udah salah ya. Kan tidak ada rambu-rambu lah, Iya. tiba wah mobilnya masuk tiba-tiba Masuk ke hutan juga. Hutan ini harus pada ini. Itu naik apa itu kira-kira itu? Nah itu makanya apa namanya itu Kapal. bukan Gus Yen tadi yang harus terjun tangan tapi apa Mbah Yen. Nah kan gitu. Jadinya supaya Punyai Ina. itu jadinya pasti itu jadinya rambu-rambu harus kita tegesi juga. Kemudian dari jauh sudah harus kelihatan. Dari per jam itu kalau kita nggak bisa mudik awal, kita sudah harus ini koordinasi traffic management itu harus pasti. Kalau enggak nanti jangan sampai lah. Kalau Pak Presiden kemarin jangan sampai di Bakahuni sampai sehari 2 hari kan gitu. Karena mau masuk itu kan sampai sehari 2 hari itu sudah wah sudah rasanya udah nggak karu-karuan gitu. Apalagi di tahun 2015-2016 Brexit itu. Nah itu apa namanya yang macet tapi di tol. Pernah nggak? Tol Mas, macet. Macet di tol. Nah, Oke. itu kalau macet di jalan biasa nggak apa-apa. Kayak kemarin kita macet ya, Iya. jalan biasa kita masih bisa beli gorengan, masih bisa beli aqua. Tapi kalau di tol kan nggak bisa. Secara psikologis benar-benar menyiksa Pak ya. Wah itu Gak ada makanan. Kacau. dalam Belum ada Iya. toilet dan lain Nah, sebagainya. itu makanya kan kadang-kadang Ada yang meninggal. itulah kita jangan sampai apa namanya terjadi lagi kan gitu. Makanya kita tidak libur ini nanti. Kita ini Dewa ini berempat tidak libur nanti. Kita memantau apa namanya handphone kita online terus. Memantau Dari ujung ke ujung itu, Pak Ketua. apa namanya kalau ini Gus Yen sama Gus Indro itu memantau kemarin memantau THR. Nah ini sudah pada turun belum ini THR? Merata ndak? Nah gitu. Itu ya. Ya jelas yang- ke kesehatan Pak, kita sudah Nah, rumah sakit, kesehatan, itu rumah sakit juga kesiapan itu. kesiapan rumah sakit untuk yang sakit di Lebaran karena kemarin kewarakan lontong ya. Ambulan itu juga harus sehat semua. Itu kurang lebih Mas Mbak Ina mungkin Bu Ina mungkin Oke, ya. monggo Bu Ina. Iya, harapan kita sih kita udah tahu setiap tahun ini kan selalu meningkat ya tingkat untuk mudiknya. Jadi tadi sudah disampaikan berapa kali lipat dari yang kemarin dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang kita dorong dari anggota dewan ini kita tiap tahun selalu menambah kuota untuk mudik gratis. Jadi tahun ini dari pemerintah provinsi saja sudah untuk bisa menampung ya kuotanya 11.600 sekian. Kita usahakan dari pemerintah provinsi diusahakan sampai 12.000. Kemudian untuk kereta api itu 1.808 orang ya Mas ya. Itu bisa dinaikkan lagi menjadi 2.000 dan belum yang lain-lain. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan jadi gabungan dari berbagai macam stakeholder. Di sini juga ada bantuan dari Bank Jateng itu sekitar 45 bis, kemudian Jasa Raja 12, kemudian juga ada dari paguyuban warga Jateng yang mudik yang apa namanya merantau kemudian membentuk semacam paguyuban dan itu menyumbang itu banyak. Ini yang terdata baru 5 bis, belum yang lain BUMN, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan itu ditargetkan untuk bisa sekitar 24.000 orang bisa terangkut untuk apa mudik gratis ini. Belum ini termasuk untuk laut dan yang lain ini juga belum terdata dengan apa semua. Tetapi yang kita harapkan dari kami dari anggota dewan terus mendorong setiap tahun ini harus ada peningkatan ya supaya ini berkuranglah beban jalan ini berkurang seperti halnya dari Pak Alwin juga ngendiko bahwa semakin
ke sana ini meningkat terus ya. Kalau kita tidak kurangi ini jalan ini nangis ya Pak Ketua ya. Ya. Saya dengan Pak Ketua ini kan komisi D ya. Tiap hari itu yang diurusi jalan, jembatan. Dapat komplain juga tentang jalan banyak-banyak ya Bu. Iya, jadi ini kita melihat juga, aduh kasihan ini yang biasa mungkin Pak Ketua bilang 1 jam itu berapa Pak Ketua? Kira-kira 100 kendaraan. 100 kendaraan tiba-tiba 1000 gitu kan ya. Tolnya ini Pak Ketua, kaget tolnya ya. jadi tolnya ini. Perlu adanya kita terus menggalakkan dan terus menggiatkan ini untuk mudik gratis ini. Dengan moda-moda yang sudah kita siapkan untuk mengurangi beban di wilayah Pantura. Oke. Juga Ini kan ya himbau pemudik itu juga harus kita himbau. Jangan seenaknya, kita bantu petugas. Kita bantu Pak Polisi, kita bantu Dishub. Itu juga gitu. Jangan komplain. Misalnya komplain kan gitu. Makanya mari bareng-bareng ini kan nganu kita semua. Lebaran ini kan kerja kita semua lah, peringatan kita semua, perayaan kita semua. Lah ini kita bareng-bareng lah, jangan disalib sidik langsung nah, kan itu dikepot sidik. Nah ini saya udah kemarin udah ngomong berdua ini dengan Pak Gus Hendro sama Gus Hanu naik pakai mobil, kalau disalib nggak boleh marah. Gitu, alhamdulillah. Kalau saya gitu, kalau naik mobil disalib alhamdulillah. Monggo gitu ya. Gitu, jangan Sakit lalu juru marah gitu. Gitu itu janganlah, yang jelek-jelek jangan ditiru ya. Gitu. Jadinya harus itulah pokoknya yang jelas kita bantu untuk kita semua juga mendirikan posko ini. Posko di setiap ada polsek, ada posko. Kemudian ada posko beberapa merek lah. Ada dari partai, organisasi Pak ya. Ada pabrik. Nah, Indomie dan sebagainya. Itu semuanya untuk ini. Dan itu banyak di Jawa Tengah. Karena apa? Di Jawa Tengah itu fase capek. Fase capek, ngantuk, beliut-beliut kan gitu. Nah, itu makanya kita kita himbau swasta-swasta yang bisa itu kopi itu nggak usah mewah, kopi saja. Kemudian tempat yang nggak kepanasan untuk duduk itu sudah bagi mereka sudah merupakan energi kan gitu. Bahkan di poskonya ini Gosien itu ada tempat pijat terapi. Ini tuh saya mau ngomong sama salon sekalian, salon sama musik solawatannya juga. Barang gue lemot di blue gambar. Itu kurang lebih itu Mas. Oke. Kalau imbauan saya jadi teringat Pak yang lagi viral juga. Ini ada seorang bule yang di Australia itu loh Pak, yang biasanya di Bali itu kan bad habit masyarakat kita. Itu nggak pengen bareng-bareng, artinya kalau misalkan jalan 80 km per jam bareng-bareng konvoy. Jadi begitu ada yang lengang langsung akhirnya selip-selipan Pak, kayak race gitu Pak, katanya seperti itu. Mohon ada imbauan Pak, enaknya bagaimana nih kalau misalkan perjalanan yang buat bareng-bareng, nggak usah selip-selipan atau bagaimana?
Mohon pencerahannya silakan. Yang bagus bagaimana ini Pak? Berjalan etika di jalan raya ini biar selamat semua. Itu kemarin dibahas di suatu rapat. Oh ada juga Pak ya? Iya, viral juga ternyata Pak ya itu Pak ya? Kalau bareng-bareng itu harus ada koordinatornya. Mungkin ada patwalnya. Nah itu, jadinya ada patwal. Kadang-kadang yang bareng-bareng itu ada patwalnya, ada yang apa namanya itu istilahnya ngawal kan gitu. Dulu waktu masih muda saya Sindro, Mbak Ina bareng motor juga suka bareng-bareng kan gitu. Tapi zaman dulu mesti kehadiran bensin ya. Pas atus bareng nih ada kali jono. Bukan awake dhewe. Belum sampai tujuan habis bensinnya malah aman malah. Kan itu jadinya kalau itu mesti harus izin. Harus izin kalau bareng-bareng nggak boleh. Nanti mesti di stop di jalan. Kita memang memerlukan ketegasan dari pihak berwajib, karena kalau satu apa namanya itu ada suatu tragedi kecelakaan misalnya amit-amit itu wah rentetannya panjang macetnya itu kan gitu loh. Makanya tadi bener kata Kejadian tadi H-7 itu sembako nggak boleh. Apa kalau sembako truk nggak boleh, selain sembako sama BBM. Gitu. Kalau itu di stop semua nanti repot. Tapi truk-truk ekspedisi dan sebagainya nggak boleh. Demikian juga dengan kita jalan itu ya proyek-proyek harus berhenti. Tapi berhenti dalam arti lalu bisa dilewati dengan baik kan gitu. Itu aja. Baik, tadi disampaikan juga ada fakta menarik. Sebetulnya kan berkeinginan ya sehingga kita bisa mengurai jalan, ada masa cuti Lebaran yang bisa dilaksanakan katakanlah tanggal 15 Ramadan atau juga tanggal awal-awal Ramadan, sehingga bisa mengurai. Tetapi ternyata Pak Bos ini nggak kerso karena memang produktivitas kan akhirnya kan macet ya. Idealnya berapa sih Pak ini untuk cuti ini Lebaran ini supaya masyarakat yang di Jakarta bisa balik ke Jawa Tengah, idealnya yang pas ini Pak kira-kira? Komisi E, monggo. Pak Zen. Ini Pak Bos ini yang ngetikan ini. Kalau soal cuti ya, sebetulnya ini kan masing-masing instansi punya kebijakan sendiri. Kalau pemerintah sih, kalau PNS sih H-3, H+3 itu kayaknya ya perpanjang lagi. Tapi untuk karyawan ini Pak? Ya, untuk karyawan sih idealnya H-3 sampai H-5 Mas. Biar ada rentang waktu yang cukup. Kita pernah ya mengadakan bukan survei tapi lebih ke menanyakan sesuatu di perusahaan-perusahaan milik BUMN ya. Kemudian juga pas kita pantauan soal ketenagakerjaan, soal THR dan sebagainya, H-3, H-5 itu ideal karena ada space waktu untuk persiapan mudik 1-2 hari, dan biasanya kan tidak, kalau H-5 kan rentang waktu 3 hari itu bisa dimanfaatkan oleh mereka yang hendak mudik itu supaya tidak mepet Lebaran. Dulu kan sampai banyak juga yang karena transportasi yang terhambat sampai Lebaran pun belum sampai di rumah kan. Dulu ceritanya ada. Tapi kalau 5 hari saya kira terutama ini mudiknya, kalau
baliknya sih kadang-kadang ada yang sampai seminggu, ada yang 2 minggu dan sebagainya. Ini kebijakan perusahaan. Kayaknya sekarang nih kebijakan dari Kemenaker H-5 ya, Pak Indro ya. Insya Allah cukup ya. Tanggal 19 sampai 26. Ya, H-3 berarti. Soalnya lebarannya juga belum jelas. Tapi kayaknya sih tanggal 22 kalau kebijakan pemerintah. H-3, H-5. Oke, kalau itu mesti nunggu sidang isbat dulu Pak ya nanti. Tapi Muhammadiyah udah tanggal 21. Oke. Tapi Muhammadiyah sama NU sepakat 21 tetap hari Kartini Pak. Tidak bisa diganggukan itu. Baik, ini cukup sepakat menarik. tetap 1 Syawal. Lebaran itu nggak boleh 2 Syawal. Ya, jadi idealnya itu Mas, dan bisa disepakati dan sudah menjadi pegangan ya untuk teman-teman yang hendak mudik itu mengefektifkan waktu H-3, H-5 itu untuk mudik. Soal teknis tadi mau bareng-bareng mau sendiri, yang penting dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Agak susah menyamakan Persepsi ini Pak ya. persepsi atau pikiran teman-teman yang sangat banyak jumlahnya itu. Pengennya sih yang sepi jam sekian, tapi faktanya kadang-kadang malam juga lebih ramai daripada siangan. Kita nggak bisa memastikan situasi saat ini. Oke, kita juga akan mendapatkan suara Pak yang ingin bergabung bersama kita. Halo, selamat sore. Dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ini Pak, bagaimana caranya mudik gratis itu? Tapi itu untuk mahasiswa bukan yang domisili Jabotabek. Asli mahasiswa dari Pati mau mudik waktu Lebaran ini. Terus kalau mau daftar itu kok selalu habis, itu bagaimana? Oke, kurang cepat mungkin ya. Oke, akan kita bahas setelah pariwara yang lewat berikut ini. Jadi pastikan untuk Anda yang mungkin kesulitan untuk ngetik karena nyambi ya, nanti Anda bisa kirim voice note Anda. Dari Ibu tadi mohon bersabar, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke, Mitra Pas, ngobrol asyik bareng Dewan. Ini edisi Ramadan Mitra Pas, kita ngambil topik cukup menarik, mudik aman Lebaran berkesan. Insya Allah selamat sampai tujuan, baliknya juga lancar Mitra Pas ya. Dan bersama Bapak Dr. Haji Insinyur Alwin Basri MM, MIKOM selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Hajah Kartina Sukawati SMM, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Muhammad Zain Adi VSAG MSI selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah izin tadi karena memang beliau jadwalnya luar biasa untuk ketemu dengan rekan-rekan, akan ada banyak event pokoknya. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitternya @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, kemudian website diskominfo.jatengprof.go.id, dan untuk kanal YouTube di Kominfo Jateng Mitra Pas. Dan siaran ini juga Anda bisa akses melalui live streaming di www.pasfmpati.com, atau juga audio visual. Anda bisa komentar juga untuk melakukan pertanyaan di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Oke, tadi ada ibu-ibu yang menanyakan tentang anaknya mahasiswa apakah bisa ikutan untuk mudik yang disediakan tadi oleh pemerintah, yang free, yang gratis. Tapi ada juga penelpon atau juga suara yang sudah masuk ke WA kami, silakan. Halo. Halo. Selamat sore para narasumber. Oke, selamat sore Bapak. Dari siapa? Terima kasih telah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat dan juga dua. Ini pertanyaan saya begini Bu, sudah siapkah pemerintah dalam menghadapi pemudik khususnya pengguna kendaraan roda 2 yang diperkirakan akan mencapai ratusan ribu bahkan bisa jutaan yang mengarah ke arah timur.
meskipun sudah disiapkan kendaraan mudik gratis, tapi saya kira masih banyak para pengguna jalan khususnya roda 2 yang akan menggunakan kendaraannya menuju ke daerahnya masing-masing. Kemudian sering sekali kita semuanya ini tersesat gara-gara Google, gara-gara Mbah Google. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah ada koordinasi antara pemangku kepentingan dengan pengguna atau provider dari Google ini, sehingga kasus-kasus yang sering juga menyesatkan para pengguna Google ini tidak terulang lagi. Seperti kemarin kendaraan juga tersesat sampai di tengah hutan, kemudian sepeda motor tersesat. Saya juga pernah mengikuti arahan Google tersesat di kuburan. Ini sudah ada upaya untuk mengatasi hal-hal seperti itu apa belum? Terima kasih, saya Adi dari Margerjo Pati. Oke, yang kedua dari Pak Adi nih. Kita ke ibu-ibu dulu yang tadi mengatakan anaknya nih mahasiswa. Kemudian apakah mahasiswa boleh ikutan untuk program yang dilakukan oleh pemerintah mudik free, mudik gratis. Kemudian teknisnya seperti apa sih Bu? Mohon pencerahannya Bu, silakan Bu. Iya, Ibu tadi yang telepon ya, ini bisa untuk siapa saja asal daftarnya secara online. Tapi ini mungkin sudah selesai ya Mas ya. Sudah sold out, habis semua, kursi terisi semua ya Bu ya. Di situ ada online-nya ya, bisa buka dan daftar di situ. Oke. Ya. Karena ketika pemerintah membuka ini tuh langsung cepet-cepetan Mitra Pas. Ada yang hitungannya cuma menitan, langsung bus habis. Betul. Ada yang sejam habis ya. Menit, hitungan menit. Yang kereta api, hitungan menit, yang bis itu hitungan jam. Oke. Iya. Jadi memang tiap tahun seperti itu ya Bu ya, harus cepet-cepetan Mitra Pas, sehingga Anda putra-putra Anda itu harus online Mitra Pas. Jadi tidak bisa terus tidak bisa seperti itu ya. Karena jauh-jauh hari sudah bisa dilakukan pengumuman ini. Jadi mulai Senin kalau yang pendaftaran untuk bis itu Senin 13 Maret 2023 itu sudah mulai dibuka. Kalau yang kereta kemarin itu 27 Maret. Oke. Yang jadi kendala biasanya pada saat itu sudah dapat cuti ataukah belum? Nah itu akhirnya mau daftar nggak jadi, mundur, akhirnya kehabisan kuota seperti itu ya. Betul. Jadi ya memang teknisnya harus cepet-cepetan Bapak Ibu ya. Mohon dimaklumin ya, karena memang masyarakat kita ini kan banyak ya yang akan melaksanakan mudik ini. Baik, kemudian pertanyaan dari Pak Adi tadi panjang juga ini. Karena memang tadi diperkirakan pengguna sepeda motor ini yang paling banyak untuk masuk ke Jawa Tengah. Nah kesiapan pemerintah sendiri bagaimana ini Pak? Kalau ngurusin sepeda motornya memang rada ini Pak ya, tricky Pak ya, rada ribet juga ini. Mohon pencerahannya Pak, silakan Pak. Ya, jadi kalau memang sepeda motor itu tadi itu pembatasan. Jadi kita lebih banyak ke angkutan umum. Nah kalau yang sudah tidak bisa ke angkutan umum ya nggak bisa kita sepeda motor. Bahkan kita melarang aja, kadang-kadang yang sepeda motor tuh pengen lama nggak pernah pulang ke kampungnya, dia pengen tampil beda gitu. Gila aku kerja ini sekarang sudah bisa beli sepeda motor yang bagus. Nah ini hal-hal kayak gini ini yang kebanggaan Lebaran salah satunya kan itu. Nah, ini yang nggak bisa kita cegah. Tapi kalau yang namanya kendaraan roda 2 ya yang berwajib, dalam ini polisi dan Dishub dan pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi sudah memberikan guidance. Jadinya nggak boleh berkelompok, gerombolan itu nggak boleh. Kemudian lalu semena-mena di jalan itu nggak boleh. Protap-protap yang inti kan gitu. Kemudian kalau ada jalur alternatif ya kita arahkan ke pakai rambu. Kalau nggak ada rambu ya paling tidak pemerintahan kabupaten kota harus menempatkan orang-orang di situ untuk memberikan guidance supaya jangan sampai keliru. Nah ini otomatis tadi jawab yang kedua yang Mbah Google tadi kan gitu. Kalau kita hubungan sama Mbah Google kan memang repot. Jadinya kita memang memberi jalan-jalan alternatif itu orang-orang kalau nggak ada
Rambu ya berarti nanti ada orang-orang yang standby di situ, baik itu siang, pagi maupun malam. Nah mungkin hari-hari yang itu Hamin 3, H+3 itu 6 hari itu yang lagi rame-ramenya, katanya puncaknya itu sekitar 17, 18, 19 itu puncak-puncaknya itu. Makanya ini yang harus diantisipasi kan gitu. Manajemen traffic, baik itu yang rawan kemacetan atau yang tidak rawan, itu kita memang sudah koordinasi dengan aparat untuk standby. Nah, mohon yang bersangkutan yang memakai jalan ya harus tahu diri. Aparat ini sudah bekerja pagi, siang, malam juga capek. Kalau ada hal yang misalnya dia marah itu sudah hal yang lumrah, karena memang kadang-kadang pengendara jalan itu kalau dikasih tahu malah ngeyel kan gitu. Tapi ya nggak semuanya, oknum lah. Kalau dulu Gusien ini kan cuma banyak oknumnya. Kalau Gusien tidak motor ya, sepeda itu ya. Sepeda ontel. Aman mas. Aman. Minggir iso tak angkat. Iya. Tuntun ya. Iya. Itu diangkat juga. Aku peneng teman. Iya. Dijual itu ya. Pas lebaran. Itu mas jadinya jadi tanggung jawab mudik itu tidak cuman di petugas, tapi juga yang mau mudik juga harus bertanggung jawab menjaga untuk disiplin jalan. Itu intinya. Ini mungkin saya nambahkan sedikit. Silakan Ibu. Ini menarik ini, tapi saya belum pernah buka ini. Jadi yang terbaru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan panduan perjalanan mudik melalui buku elektronik atau e-book Mudik Aman Berkesan 2023. Asik. Ya. Ada panduan berarti Bu yang sudah disebar ya melalui media. Di sana nanti kalau sewaktu-waktu misalnya seperti Pak Ketua tadi ngendiko, sewaktu-waktu tiba-tiba jalurnya berubah begitu ya, karena kepadatan sehingga tiba-tiba berubah, itu tinggal buka e-book aja, misalnya ini jalan ya, kita udah ada aplikasi, oh ini aku jalan sampai sini, ini kira-kira ke depan ini ada apa nih? Ada apa nih? Nah itu informasi itu ada di sana. Ada posisi posko di mana, udah tahu. SPBU mana, udah tahu. Rumah makan yang buka, udah tahu. Nah itu uangnya yang penting. Nah terus kemudian ini yang menarik, Mas. Ini yang menarik. Tapi saya belum buka ini. Kayak apa ini? Saya juga ingin tahu. Kan sekarang banyak mobil listrik nih. Nah kan tidak semua ada cop-copan lah, ya kan? Bahasanya kini cop-copan ya. Untuk ngisi listriknya ini ya Bu ya. Nah itu makanya di situ juga akan ditunjukkan mana SPKLU-nya, gitu ya. Posisi di mana. Nah ini mungkin itu bisa panduan ya. Mana posisi kalau butuh ambulan mesti kemana, call center di mana dan sebagainya, itu ada e-booknya. Oke, silakan bisa di-download Mitra Pasya, buku elektronik atau e-book Mudik Aman Berkesan 2023. Sekali lagi, Mudik Aman Berkesan 2023, Anda bisa searching. Gitu, Mas. Oke, ya tahu tanya itu di s.id/mudik lebaran. Sekali lagi s.id/mudik lebaran. Anda bisa searching ke sana Mitra Pas, nanti ada download saja. Karena memang kebanyakan kalau kita mengacu kepada Google Street atau Google Map ini kan belok kiri, jalan terus dan lain sebagainya. Anda baik. malah ke kanan. Ya, tiba-tiba langsung masuk ke bulan Pak, repot ini. Ada penelpon yang masuk Pak, kita harus masuk ini. Kecil ya. Halo, penelpon yang sudah masuk bersama kita, halo, Bapak atau Ibu? Halo. Halo, dengan siapa di mana Bapak, Ibu? Bapak ya? Iya, jadi Bahdul Citayu, Pak. Bahdul. Iya. Oke, silakan Bahdul. Mau bukan nanya masalah mudiknya ini, Pak, tapi masalah jalan, boleh Pak ya? Jalan, oke. Yeah, coba jalan apa jalan, Pak? Iya. Tadi bapak-bapak menceritakan jalan antara Injuan sampai ke Rembang. Nah, saya mau tanya jalan dari Kayu sampai ke Puncal, Pak. Itu saat ini kan rusak. Kayu ke utara itu wilayah nelayan tradisional. Jadi benar-benar pinggir pantai, Pak.
dari Tayu sampai ke Punjala. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kok masalah kepentingan nelayan itu loh kok jarang diingat gitu. Paling diingat 1 tahun sekali menjelang tahun politik misalnya. Mohon penjelasan apakah itu jalan tanggungan kabupaten, tanggungan dari provinsi. Terima kasih Pak. Oke, dari Mbah Dul di Tayo mungkin langsung bisa ditanggapi Pak. Komisi D. Oke, itu yang dari apa namanya? Kalau dari Pati ke Tayu itu jalan provinsi, gitu. Kalau yang dari Tayunya itu ke Puncel itu kabupaten, itu yang mungkin yang pernah ditanami pohon pisang. Oh, yang ramai kemarin itu Pak ya? Itu Oke. yang arah Dugusti kalau nggak Arah salah pantai nelayan. Itu tapi sekarang kayaknya sudah diperbaiki. Mulai Kalau proses ini Pak ya? Ya, kalau yang Pati ke Tayu itu memang kalau ada yang lubang-lubang itu langsung ditambal, sudah jalan, sudah sekitar seminggu 2 minggu yang lalu sudah mulai proses itu. Tapi kalau memang ada hujan memang agak berhenti dia, tapi kan jalan. Nah gitu. Kalau yang namanya nelayan itu memang itu komisi C kalau B ya, nanti kita tampung, ya nanti kita sampaikan memang semuanya itu kan memang mungkin keterbatasan pendanaan kan gitu. Nah itu makanya yang kepala daerah itu memang sukanya itu kan yang populer. Yang populer itu jalan. Nah, kalau jalannya halus kan populer. Baik. Kalau memperbaiki fasilitas nelayan, apalagi memperbaiki fasilitas pertanian, misalnya saluran sekunder, saluran primer itu yang di sawah-sawah itu kurang. Itu kan terus terang kita dalam rangka ketahanan pangan itu kan kita harus memperbaiki gitu. Tapi kalau kepala daerah itu masuk ke situ, itu yang lihat sedikit, yang tahu sedikit. Tereksposnya Pak ya maksudnya ya. Oke. Gitu. Nah itu makanya ini kita doakan nanti Gus Yen supaya bisa jadi kepala daerah nanti biar jangan itu Gus ya. Siap senior. Nah, Besok kalau jadi. Baik. Saya doakan Pak Alwin jadi Menteri PUPR. Amin. Kalau sudah di PRRI kan Menteri PUPR. Baik. Biar jalur Pantura Timur ini tidak terlewatkan terus. Biar ada tolnya Gus. Betul. Ya, karena memang ini upaya perkotaan juga sama Bapak ya. Ini sudah perbaikan saya lihat ketika saya lewat ini material-material sudah ada di kanan kiri jalan. Tetapi yang itu tadi tiba-tiba badai kok singgah di tempat kita ini loh ya. Tidak hanya Jawa Tengah kayak yang kena, DIY juga kena, Jawa Timur juga kena Pak ya. Bahkan di luar Jawa juga sebagian ada yang kena nih. Namanya badai apa Mas? Saya lupa namanya. Kayak Badai cewek. Surati. Ya kayak cewek memang namanya Pak ya. Oke, saya juga harusnya ini kan musim panas terus ya, hujan datang, waduh nih repot ini. Dan kalau hujan itu ngeri Pak, benar-benar ngeri ini. Desanya Gus Yen itu yang ngeri, itu namanya Bungas Rejo. Saya sudah pasrah Mas. Dan bertetangga dengan desaku. Kalau banjir itu nggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan gitu. Oke. Pak, pemakaman aman Pak? Ziarah untuk saat ini intinya bisa diziarahi nggak ada air tergenang kan? Tapi masih ada beberapa genangan di beberapa titik di makam itu masih banyak Mas intinya Mas. Oke, jadi kalau Anda bayangkan Pak, makamnya orang tuanya anggota dewan juga kadusnya seperti itu, jadi mohon dimengerti. 2 bulan airnya baru surut. Itu yang pemakaman desa saya itu kemarin. Tapi ziarah kan bisa Pak, sudah masuk ya? Karena pakai gedek kemarin. Ada yang sempat seperti itu Pak ya? Ya itulah realita yang terjadi di masyarakat. Pakai gedek itu pada bawa gedek. Patonya tinggal ujung-ujungnya aja itu. Saya pikir sudah kering semua Pak. Sekarang kemarin masih ada genangan-genangan di beberapa titik. Nah itulah yang terjadi Mitra Pas ya. Dan kita juga bicara yang bagus-bagus juga ini karena memang dari Jakarta atau dari Surabaya yang datang ke tempat-tempat ini kan bawa uang ya Bapak Ibu ya. Tentunya ingin menikmati suasana atau wisata kuliner lah atau wisata apapun itu. Nah jadi masalah ini wisata kita sudah siap apakah tidak, dan kita juga ini berduka Bapak Ibu ya karena memang
legenda-legenda masakan Kota Pati banyak yang kapundhut ketika ada corona kemarin. Ini legenda-legenda kuliner Kota Pati. Contohnya apa Mas yang gadul ini yang saya pernah dengar ini Pak ya. Gadul. Ya. Dan ini mungkin Bapak Ibu ada temuan-temuan karena Pak Jun juga muter-muter vlognya juga banyak tentang kuliner ini atau Ibu Ina juga silakan ini monggo. Bu Ina, susul. Oh ya, Gusen aja nih yang YouTuber. Monggo. Ada temuan baru mungkin Pak, kepala apa gitu Pak mungkin. Saya kira di Pati ini banyak sekali. Bu Ina ini suka masak sendiri ya di rumah. Iya, jadi kurang begitu tahu kuliner. Dan saya kira kalau Pak Alvin sudah sering lah. Kuliner Pati yang paling sering kita jumpai kepala manyung atau ndas manyung itu di beberapa titik. Saya kira ini juga jujukan ya Mbak Ina ya. Bu Sarah itu, kemudian yang di Juwana itu depan Polsek itu juga jujukan. Warung Pink, nah itu. Kemudian kalau yang soto kemiri itu hampir di semua titik di Pati ini juga sudah ada Pak ya. Ya. Kemudian kepala ndas manyung itu di Markonya itu ada itu ndas kepala itu juga. Nah di Pati ini banyak sekali ya Mas kuliner ini. Tinggal yang mudik ke sini itu bawa uang atau enggak, masalahnya di situ Mas. Kalau bawa uang ya bisa sesuai dengan selera masing-masing. Jangan khawatir soal kuliner yang ada di Pati. Ada banyak tempat kuliner termasuk yang di tetangganya Bu Ina itu Kembang Joyo. Itu sekarang agak sepi, mari kita ramaikan kembali. Kemudian yang di tidak satu titik ya, ada di beberapa komplek jalur-jalur di tengah Pati kota itu banyak sekali. Saya kira masyarakat yang sedang mudik bisa googling ya, kuliner istimewa khas Pati. Saya kira banyak sekali ada di wilayah Pati, terutama yang wisata Mas. Tentunya di Pati ini wisatanya kurang tergarap dengan baik ya pasca Covid itu Mas ya, terutama yang di daerah pantai ini hanya tinggal 1-2 pun kondisinya kurang terawat. Pantai Kertomulya gimana Pak kabarnya Pak, katanya habis ke sana ya? Sebelum puasa kemarin saya ke sana, ya masih banyak juga yang sedang santai-santai di sana, tapi cuacanya kemarin kan sering hujan. Sering hujan jadi relatif sepi dan beberapa anjungannya juga banyak yang sudah rusak. Ini yang perlu penataan ulang kembali. Di Pati sudah ada berapa desa wisata Pak Alwin? 13 ya sekarang sudah ya. Desa wisata itu terutama Jerai, Gembong itu yang Pamelo itu juga kemarin masih juga kemudian daerah atas sekarang ada Petik Jeruk, ada di daerah Gunung Kalitu, Buah Naga, Duren juga sekarang ada. Ya tinggal pilih di tempat di mana untuk berwisata pada saat mudik atau pada saat lebaran. Tapi yang penting tujuannya satu ya Mas. Mudik ke daerah tujuannya adalah silaturahim. Tetap itu kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun dengan cara ziarah yang sudah meninggal, itu tujuan utama. Kemudian yang kedua silaturahim, yang utama juga yang kedua, jangan datang hanya sama orang tua habis itu kemana-mana gitu ya. Jadi yang utama itu saya kira. Oke, Bu Ina mungkin ingin nambahi silakan Ibu, karena memang beliau ini juga pecinta kuliner ini. Monggo Bu. Bu Ina ini sebetulnya sesungguhnya ya pecinta kuliner. Sampai badannya juga tidak terkendali begitu ya. Gozen mau bilang gitu tapi tadi Riko gitu. Saya nggak berani atau Pak Joni dengarkan di sini. Iya, untuk pariwisata, wisata religi juga kayaknya sudah siap juga. Iya, wisata religi kita ada Sajangkung, kemudian Mbah Muntamakin, ya Kajen, kemudian juga untuk Genuk Kemiri ya, itu juga rame, tapi memang kalau itu kan sudah dikelola mandiri ya di masing-masing begitu. Nah, yang memang menjadi menarik adalah tumbuhnya wisata-wisata yang berhubungan dengan alam ya, yang di atas itu BUMDes itu luar biasa, hanya mungkin kurang sosialisasi sehingga ya kita harapkan supaya pemerintah Kabupaten Pati lebih menggalakkan gencar-gencarnya di plafon medsos ya. Ini perlu lebih digalakkan lagi karena ini yang lebih cepat penyebarannya daripada harus pamflet atau mengundang orang untuk bersosialisasi dan sebagainya. Lebih efektif seperti itu metodenya, Bu ya. Ya. Oke. Selain pariwisata, sektor UMKM juga perlu dipromosikan sebagai upaya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Ini saya ke Pak Alwi nih, apakah ada langkah Pak yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran UMKM? Karena ini timingnya juga pas, masyarakat insya Allah dari kota bawa uang Pak, mungkin bisa belanja-belanja apa gitu bagi masyarakat kita yang ada di daerah ini. Iya, jadi UMKM itu sekarang malah bukan pas Lebaran, pas Ramadan ini puasa sudah pada panen itu. Pokoknya kalau sudah siang itu ke pasar, kemudian jam 2 jam 3 sudah mulai masak, kemudian untuk takjil itu jam 4 jam 5 sudah di banyak titik-titik tempat sudah sudah jalan itu semuanya. Nah, kan gitu. Jadi untuk pemanasan. Jadinya yang pesan juga banyak karena terus terang buka bersama kan itu juga pesan-pesan mereka. Kemudian habis taraweh, jaburan itu kan juga pesan mereka. Jadinya UMKM bergeliat lah dengan adanya ini. Apalagi nanti waktu Lebaran. Kalau Lebaran itu biasanya Bu Ina, Gus Yen itu pada nggak mau masak. Di rumah pada nggak mau masak karena hari kemenangan, nah kan gitu, hari kemenangan makanya catering, UMKM kan gitu. Jadinya saya kira itulah. Nah, tinggal sekarang pandai-pandai UMKM itu untuk berimprovisasi supaya misalnya bakso nggak cuma bakso itu aja. Dia gimana caranya untuk bisa berkreasi. Kemudian yang jelas ya kalau di daerah sini ya jangan mahal-mahal gitu. Ya murah meriah lah kan gitu. Sesuai kantong walaupun biasanya orang datang dari Jakarta pada ke desanya itu pada jor-joran. Wah, biasanya harganya bakso misalnya 10.000 ini dijual 15.000 ya langsung dibeli kan gitu. Makanya dulu waktu Gus Yen muda itu belum punya istri itu gimana ya itu. Tapi yang jelas nanti jangan sampai viral karena menaikkan harga terlalu ngeri. Apa istilahnya apa itu Pak? Meremo ya. Itu kalau dulu itu di daerah Jogja. Di Malioboro. Ramai itu Pak ya. Di Malioboro itu gitu. Ayam kita makan bertiga. Nengklek istilahnya Mas. Nengklek. Kita makan bertiga biasanya habisnya cuma 100 pantai. Tiba-tiba habisnya 500 kan gitu. Habis deh uangnya. Makanya harus kalau makan juga jangan banyak-banyak. Nah itu makanya makan sambil mikir bayar. Iya. Kira-kira cukup lah. Ada baiknya harganya ditulis Pak ya kalau memang harganya segitu. Itu sepakat saya. Betul. Ditulis itu warung-warung sekarang harus beli ikan itu berapa ditulis. Oke. Kalau naik ya tetap ditulis lah sehingga nanti yang beli tahu ya nanti yang tak makan apa aja gitu. Jangan sampai nanti viral kemudian ngelek-ngeleki Pati dan Jawa Tengah. Betul, tepat. Oke. Ini kita sudah di menit-menit terakhir Pak. Mungkin ada pesan atau harapan Anda untuk para pemudik Lebaran di tahun 2023 ini supaya berjalan lancar, berkesan, aman, sehat walafiat, kembali ke kampung halaman dalam keadaan tak kurang suatu apa. Monggo Pak. Ya. Kalau saya tadi itu yang berkali-kali berulang-ulang saya bicarakan, pemudik itu kan dalam rangka merayakan hari kemenangan. Nah ini beban kita semua, lancar tidaknya mudik ini beban kita semua, jangan dibebankan sama aparat, petugas. Wah ini kan tugasnya polisi, ini tugasnya dinas perhubungan, ini provinsi, ini kamu enggak. Nah, yang namanya pemudik itu juga harus rambu-rambu lalu lintas juga harus dijalankan dengan baik karena jadinya kita bareng-bareng untuk menjaga situasi ini, jangan salah-salahan, malah jangan kebut-kebutan dan sebagainya, pokoknya dinikmati ya kan kayak Gus ini yang dinikmati ini akhirnya kan ya mulus-mulus terus walaupun dulu temennya minimalis temennya Bu Ina dulu itu sekarang jadi temannya Gus Yen itu tetap senyum-senyum. Nah itu makanya itu. Baik, sebelum ke Bu Ina mungkin saya ke Pak Zian, mungkin diajak sholawatan atau ada event ini. Saya kira begini aja Mas, yang mau mudik saya kira udah persiapan lahir batin ya Mas, termasuk dia harus menyiapkan fisik ya, ini penting. Perjalanan jauh baik yang di darat, udara maupun di laut, terutama yang di darat ini penting untuk kesiapan fisik. Yang kedua jangan lupa selalu
berdoa dalam perjalanan sambil sholawatan gitu ya Mas ya. Poskonya Pak Azin bisa disebutkan nggak apa-apa? Saya poskonya di YouTube saja. Jadi kalau capek istirahat di posko-posko yang ada sambil nyetel sholawatnya Bu Ina. Nah, soalnya Pak Alvin gitu. Tidak harus buru-buru sampai di rumah. Kalau lalu nonton selamat itu intinya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Saudara-saudara keluarga Pati, Rembang dan semuanya. Terima kasih. Oke. Bu Ina monggo Bu. Luar biasa nih. Dua teman saya ini Mas ya. Iya. Iya, saya isi plegak-pleguk ini ya. Jadi kalau menurut saya ya ini momen Lebaran ini tidak setiap kali. Nah, kita selalu bawa keluarga kita, terutama anak-anak kita ya. Jadi kesankan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita bahwa mudik itu adalah bahagia. Jadi have fun. Jadi jangan kemerungsung karena bagaimanapun itu akan membentuk karakter juga. Kalau dia merasa bahwa mudik itu nggak enak, penyiksaan dan sebagainya, suatu saat dia nanti besar, tradisi mudik ini akan hilang kalau seperti itu. Jadi saya pesan, buatlah senyaman mungkin dan sebahagia mungkin, sehappy mungkin demi anak cucu kita. Mungkin itu. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah ya mohon maaf, kami yang ada di sini anggota dewan, kami sebisa mungkin sekuat kami untuk terus memantau ini. Dan biasanya kami ini keliling Mas. Jadi dari ujung ke ujung. Jadi yang lain mudik kita siaga. Oke, karena muter-muter terus ini Mitra Pas ya. Dan mungkin insya Allah setelah Lebaran juga kita akan ngobrol seperti ini lagi. Matur suwun Bapak Dr. Haji Insinyur Alwin Basri MMM Ikom selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Bapak Ibu Hajah Kartina Sukawati SMM anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Muhammad Zain ADV SAG MSI selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST selaku anggota Komisi E Provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mitra Pas ya. Dan nanti yang tadi disampaikan oleh Bu Ina untuk tautan e-book Mudik Aman Berkesan 2023 nanti akan kami pasang di fanpage Radio Pas FM Pati dalam siaran ini sesaat lagi. Dan saya ingatkan juga bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Untuk informasi tentang Jawa Tengah bisa melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitternya @kominfo.jtg, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan untuk kanal YouTube Kominfo Jateng. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di event talkshow berikutnya. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.